Baik Ustadz, silahkan. Ya, yang ketiga dari isim yang mustaq adalah ismul maf'ul. Wa fihi dhabitan, ada dua ketentuan. Yang pertama tentang pengertian dan yang kedua adalah cara membentuknya. Ad-dhabitul awal ismul maf'ul ismun mushtaqqun minal fi'lil mabniyyi lil majhul. Isim maf'ul itu adalah isim yang dibentuk dari fi'il yang mabni lil majhul. Berarti kata kerja pasif. Lidalalati ala man waqa'a alaihi al-fi'lu ala wajhil huduthi lathubut. Untuk menunjukkan yang dikenai pekerjaan ala wajhil huduth berarti terjadi kemudian berhenti lathubut tidak menunjukkan makna terus-menerus. Sehingga di sini kaitannya adalah dengan objek yang di begitu. Contohnya misalnya madhrubun berarti yang dipukul, yang dipukul. Ketentuan yang kedua, ad-dhabitu tsani, tariqatu sawghi ismil maf'ul. Cara membentuk isim maf'ul. Yusaghu ismul maf'uli minal fi'li tsulatsiyyi sahihil aini wal lam ala wazni maf'ul nahu kutiba maktub. Isim maf'ul itu dibentuk dari fi'il tsulasi yang ain dan lamnya huruf sahih. Ain dan lamnya huruf sahih. Fi'ilnya tsulasi, ainnya huruf sahih, lamnya huruf sahih, mengikuti wazan maf'ul tanpa perubahan. Contohnya kutiba maktubun. Kutiba maktubun. Kutiba ini telah ditulis, fi'ilnya fi'il madhi, kemudian maktubun yang ditulis. Maktubun yang ditulis. Mengikuti wazan maf'ulun. Kutiba maktubun. Kemudian yang kedua, wa in kana al-fi'lu mu'tallal 'aini bil waw. Wa in kana al-fi'lu mu'tallal 'aini bil waw, kana ismul maf'uli 'ala mithali maqul. Nahu masun wa makhuf. Dan apabila fi'ilnya mu'tal 'ain, ainnya berupa huruf illah, ainnya berupa huruf illah yaitu wawu, maka isim maf'ulnya seperti pada contoh maqul. Maqul. Maqulun. Asalnya wazannya maf'ul, kemudian ada perubahan sehingga berubah menjadi maqul. Maqul itu dari qila sehingga maqul yang dikatakan, yang diucapkan. Maqulun. Kemudian contohnya nahu masun itu dari sana yasunu, sana yasunu, kemudian masun yang dijaga, kemudian makhuf itu dari khafa yakhafu, takut. Sehingga makhuf artinya yang ditakuti. Ini ketentuan yang kedua apabila fiilnya itu mu'tal ain, fiilnya fiilnya berupa huruf illah yaitu waw. Maka isim maf'ulnya seperti contoh maqul, masun dan makhuf. Kemudian yang ketiga, wa in kana al-fi'lu mu'tallal ain bil ya, apabila fiilnya mu'tal ain fiilnya berarti huruf yang kedua adalah huruf illah berupa ya. Ja'a ismul maf'uli ala mithali mabi'. Jadi menentukan apakah ain fiilnya itu wawu atau ya
dengan melihat pada fiil mudhari'nya. Tadi kalau khafa ya khafu. Khafa di situ dalam fiil madhinya alif. Asal alif ini adalah wawu. Karena dalam fiil mudhari'nya akan berubah menjadi ya khafu. Tapi di sini ada perubahan. Mungkin yang lebih mudah qala. Qala yaqulu. Qala yaqulu. Situ kelihatan bahwa asal dari alifnya adalah wawu. Di sini asal dari alifnya adalah ya. Seperti ba'a yabi'u. Pada fi'il mudhari'nya itu alifnya kembali menjadi ya. Ja'a ismul maf'uli ala mithali mabi'. Kalau mu'tal ain, ainnya adalah huruf illah yang asalnya adalah ya, maka isim maf'ulnya seperti contoh mabi'. Ya, asalnya mengikuti wazan maf'ul tapi ada perubahan sehingga berubah menjadi seperti ini. Mabi'. Mabi' berarti artinya yang dijual. Mabi' yang dijual. Karena dari ba'a yabi'u. Wa nahu contoh lainnya madin dan ma'ib. Madin, ma'ib. Madin berarti yang diberi hutang dan ma'ib itu yang dicela, yang dihina. Dari dana yadinu, kemudian ma'ib dari aba ya'ibu. Ini ketentuan yang ketiga. Yang keempat, wa in kana al-fi'lu mu'tallal lam bil wawi. Kalau fi'ilnya adalah mu'tal lam, huruf yang ketiga berupa huruf illah bil waw, huruf illahnya adalah wawu. Ja'a ismul maf'uli ala mithal mad'u, mad'uwun. Maka isim maf'ulnya seperti contoh mad'uwun. Mad'uwun ya ini masih biasa mengikuti wazan maf'ulun. Mad'uwun. Kemudian karena wawu ketemu wawu, yang kedua berharokat, yang pertama sukun, diidghamkan berubah menjadi mad'uwun. Mad'uwun yang dipanggil, yang diseru atau yang didakwahi. Mad'uwun. Nahu contohnya, contoh lainnya marjuwun wa maghzuwun. Marju yang diharapkan, maghzuwun yang diperangi. Mad'uwun dari da'a yad'u, marjuwun dari raja yarju, maghzuwun dari ghaza yaghzu. Kemudian yang kelima, wa in kana mu'tallan bil ya, ja'a ismul maf'uli ala mithal maqdiyun. Nahu mabniyun makhsyiyun. Kalau mu'tallam, huruf yang ketiga berupa huruf illah, huruf ketiganya berupa huruf illah, dan huruf illahnya adalah ya, maka isim maf'ulnya seperti contoh maqdiyun. Dari qadha yaqdi. Qadha yaqdi. Maqdiyun yang diputuskan. Yang diputuskan atau yang ditetapkan maksudnya. Contoh lainnya mabniyun dari bana yabni, yang dibangun. Kemudian makhsyiyun yang ditakuti. Makhsyiyun yang ditakuti. Dari khasyiya yakhsha. Khasyiya yakhsha. Kemudian makhsyiyun. Yang satu tadi dari bana yabni mabniyun. Ketentuan dari nomor 1 sampai nomor 5 ini tadi berkaitan dengan fiil yang sulasi.
Fi'il yang tersusun dari 3 huruf. Kemudian yang terakhir yang ketentuan nomor 6 itu untuk yang selain sulasi. Untuk yang 4 huruf fi'il madhinya 5 atau 6. Wa in kana al-fi'lu zaidan ala thalathati ahruf ja'a ismul maf'uli minhu biwazni mudhari'ihi. Apabila fi'ilnya lebih dari 3 huruf, maka isim maf'ulnya itu mengikuti bentuk mudhari'nya, mengikuti bentuk mudhari'. Sehingga ini kaidahnya mirip dengan yang sebelumnya pada isim fa'il. Ma'a ibdali harfil mudhara'ati miman madmumah. Huruf mudhara'ah, huruf yang paling depan dari fi'il mudhari'nya, diganti dengan mim yang didhammah. Mu. Ganti dengan mu, mim yang didhammah. Wa fathi ma qabla al-akhir. Dan yang sebelum terakhir di fathah. Ini yang membedakan. Jadi kalau isim fa'il tadi yang sebelum terakhir di kasrah, kalau di sini sebelum terakhirnya di fathah. Nahu mustakhraj yang dikeluarkan. Kalau mustakhrij berarti yang mengeluarkan. Kemudian musta'an, musta'anun yang dimintai pertolongan. Kalau isim fa'ilnya musta'in, itu agak berbeda. Ini kaidah untuk isim maf'ul. Kaidah untuk isim maf'ul. Baik Ustaz. Di sini mungkin saya tekankan dulu lagi yang barusan ya Ustaz ya, yang ghairu thulathi buat teman-teman di sini mungkin biar lihat bahwa dia sebenarnya mirip dengan yang kita bahas di isim fa'il ya Ustaz ya. Hanya beda harokat sebelum akhir. Kalau isim fa'il itu harokat sebelum akhir kasrah, kalau ini harokat sebelum akhir fathah. Contohnya tadi yang antum berikan mustakhrij. Mungkin kita pakai contoh yang tadi ya Ustaz ya, yang sebelumnya. Mustaghfir Astaghfir. berarti yang meminta Meminta ampunan. ampunan. Kalau mustaghfar Yang dimintai ampunan. yang dimintai ampunan. Gini ya, jadi bedanya yang satunya kasrah sebelum akhir, yang satunya fathah sebelum akhir. Yang di atas ini namanya tadi isim fa'il, ada isimnya tapi ya teman-teman ya. Dan yang di sini namanya isim maf'ul. Misalkan kalau mustaghfir di sini manusianya ya Ustaz ya. Kalau mustaghfar berarti di sini Allah. Ini perbedaan antara isim fa'il dan isim maf'ul, dan mungkin kita tuliskan di bagan berikut ini ya Ustaz ya, untuk memantapkan. Dimana di sini kita bagi dua ismul maf'ul ya Ustaz. Kita bagi dua, ada yang sulasi Sulasi dan wairu sulasi. lagi-lagi seperti yang biasanya tadi ya. Kemudian yang sulasi kita bisa bilang ada yang Bagi 5. berbagi 5 ya, atau kita bisa rangkum jadi 3 sebenarnya ya Ustaz. Kalau bisa di ini sebenarnya ada 3. Di sini ada yang mu'tal ain. Nanti dibagi 2 mu'tal ainnya saya Ustaz. Dan ini mu'tal lam. Nanti dibagi 2, ada yang waw, ada yang ya. Gitu kan Ustaz? Betul. Ini bagannya buat teman-teman biar tahu gambarannya. Ada yang waw, ada yang ya. Ini pelajaran tentang huruf ilah sudah pernah berlalu ya, untuk ilmu shorof tentang masalah ini. Kemudian yang sulasi tadi yang selain ini ya Ustaz ya, pakai wazan maf'ulun. Wazannya namanya maf'ulun teman-teman ya. Saya tuliskan di sini. Maf'ul. Yang mu'tal ain tadi maqulun, betul Ustaz? Maqulun. Maqulun. Yang ya Mabi'un. mabi'un. Jadi di sini dikasih belajar lewat contoh. Jadi kita
ajarin ngafalin wazannya pakai contoh biar lebih cepat. Terus mu'tallam waw tadi mad'uun ya. Mad'uun, Mad'uun. Kemudian yang mu'tallam maqdiyun. ya maqdiyun. Jadi tinggal ditiru teman-teman ya harokatnya. Kalau bingung masih wazan itu apa? Wazan itu kayak copy paste harokat lah gitu mungkin bahasa sederhananya. Tapi sebenarnya lebih rumit dari itu ya. Tapi biar ingat. Ghairu tsulats tadi pakai wazan mudhari'nya ya Ustaz ya. Pakai wazan mudhari' dengan yang tadi kita tuliskan di sini, teman-teman. Nah, ini ada 3 langkah secara bahasa Indonesia. 3 langkah ini dimasukkan di dalam bagian tadi untuk memudahkan tentang ghairu tsulats. Tab itu Ustaz ya. Ada yang teman-teman mau tanyakan di sini dan antum mungkin ada yang mau disampaikan Ustaz terkait ismul maf'ul? Tidak. Jadi yang penting di sini kita ikuti saja contohnya yang ada perubahannya tadi. Maqul, mabi', mad'u dan maqdi. Kita ikuti contohnya saja. Karena kalau dirinci mengapa dari maf'ul bisa berubah menjadi maqul, mabi', mad'u dan maqdi, itu mungkin di pembahasan lanjutan. Di pembahasan lanjutan Ustaz. Apa namanya Ustaz itu yang i'lal itu bukan ya Ustaz? Bukan. Ya, betul. I'lal ya namanya teman-teman. Jadi i'lal itu menjawab kenapa kok gini gitulah ya. Ceritanya gitu. Kenapa kok makul? Jadi sebenarnya ini anak-anaknya maf'ul semua Ustaz ya. Betul. Sebenarnya mereka semua ini maf'ul tapi karena huruf illah kacau jadinya bentuk rumusnya. Nah, kenapa kok kacau? Itu dibahas di ilmu shorof namanya bab i'lal. I'lal itu menjawab pertanyaan kenapa. Baik, kita mungkin lanjutkan Ustaz ya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada kita lanjut ke halaman 64.